apa? Ada pepatah Arab mengatakan al-waqt kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau gak pintar menggunakan pedang, kau akan tertusuk oleh pedang. Dan di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara menggunakan waktu sebaik mungkin, yaitu diisi dengan beragam kebaikan-kebaikan agama. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika dijelaskan tentang sholat duha, kapan waktu pengerjaannya atau startnya gitu ya? Gampangnya, duha itu kurang lebih kalau kita angkakan 1,5 jam seusai salat subuh. Sekarang subuh 4:30. Ya. Tambahkan aja 1,5 jam. Jam 6. Ya, ini sudah masuk awal duha. Jadi duha itu panjang. Awalnya itu yang kita kenal dengan syuruk. Jadi syuruk, lepas matahari terbit, itu sudah start duha. Boleh dikerjakan. Nah, habisnya kapan? Habisnya waktu duha ini sebelum matahari berada di tengah-tengah. Ya, berarti sebelum zuhur. Ya, itu masih berlaku waktu duha. Apa saja fadilah dan keutamaan salat duha? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalathin la ad'unna hatta amuta." Sahibku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar menjaga 3 hal hingga ajal menjemput. Pokoknya sebelum kau mati 3 hal harus konsisten kau lakukan. Apa saja itu? Saumi 3 ayyam min kulli syahrin. Hendaklah engkau wahai Abu Hurairah puasalah 3 hari dalam sebulan. Kemudian wasalatut duha, dan kerjakanlah salat duha. Wa naumin ala witrin, dan salat witirlah sebelum tidur. Apa 3 hal tadi? Puasa 3 hari dalam sebulan, salat duha, witir sebelum tidur. Tidak mungkin Nabi berwasiat seperti itu kepada Abu Hurairah kalau perkara tersebut bukan sesuatu yang istimewa. Apalagi Nabi katakan harus tetap kau lakukan, bukan harus ya. Sebisa mungkin jangan kau tinggalkan sampai kau mati. Artinya konsisten. Berikutnya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah." Ketahuilah, kata Nabi, setiap persendian di tubuh kita itu wajib disedekahkan. Ada sedekahnya, sendi. Sendi kita berapa? 360 sendi. Itu kata Nabi ada sedekahnya. Fakulli tasbihati sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu juga bagian dari sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan takbir Allahu Akbar sedekah. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar sedekah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Saking banyaknya sedekah-sedekah ini ternyata tercukupi, terwakili dengan
cara yang simpel, yaitu wa yujzi'u min dzalik ra'ataini min ad-duha. Semua itu bisa terwakili dua rakaat waktu duha. Bukan berarti kita menyepelekan apa-apa yang barusan disebutkan tadi. Aku rasa amar ma'ruf, aku rasa nahi mungkar, aku rasa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, rasa. Bukan. Maksud hadis Nabi ini, kalau berat dirasa melakukan itu tadi karena mungkin waktu yang mepet, dikejar deadline, kesibukan rumah tangga, kesibukan mencari nafkah, ya, dan kita sulit melakukannya, maka alternatifnya, alternatiflah bisa dilakukan dengan cara sholat duha. Tapi kalau masih bisa melakukan sebahagiannya, silakan dilakukan. Bukankah setelah sholat kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar? Ya, masih sempat kan? Masih sempat. Nah, ini hadis Nabi ini itu sebagai alternatif. Jika memang nggak sempat banget, ya sudah, semua itu terwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi jangan sampai hadis ini jadikan alasan nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, anaknya nggak sholat dan kewai, yang penting duha, wah nggak bener itu ya. Kemudian yang ketiga, masih dari Imam Muslim, dari sahabat Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awwabin," salatnya ahlu taubat, "hina tarmadul fisal," yaitu 2 rakaat yang dikerjakan di waktu mulai fisal, mulai hangat. Ya, orang-orang yang senang bertobat kepada Allah, katanya Nabi apa? Rutin mengerjakan tarmadul fisal, salat di waktu mulai fisal, mulai panas. Ini kebiasaannya ahlul awwabin, itu orang yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara apa? 3 keutamaan salat duha. Kita masuk ke hadis-hadis tentang salat duha. Hadis 288. Qalat Mu'adzah berkata, Sa'altu ila Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, akan Nabi yusalli duha, apakah Nabi itu pernah salat duha? Qalat na'am. Ya, Aisyah berkata, betul, Nabi itu salat duha 4 rakaatin. Berapa rakaat? 4. Wa yazidu masya Allah. Dan terkadang beliau menambahnya sesuai perintah Allah. Ya, jadi kadang 4, kadang lebih dari 4. Sesuai apa yang Allah perintahkan. Artinya, jika memang semampunya kita sesuai dari Allah itu di bawah 4, ya nggak masalah, 2 rakaat, nggak masalah. Mampunya lebih dari 4, bagus, ya. Berapa maksimalnya? Karena dikatakan di sini wa yaziduhu masya Allah, Nabi menambahnya sesuai perintah Allah, berarti tidak ada batas maksimalnya, ya, nggak ada. Riwayat yang lain, an Humaid At-Tawil, dari Humaid At-Tawil, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ia berkata, anna Nabi kana yusalli duha 6 rakaatin. Nabi itu salat duha 6 rakaat. Nah, ini 6 ya, variasi lain. Terakhir, an Abdurrahman bin Abi Layla qala akhbarani ahadun, ya, jadi Abdurrahman bin Abi Layla berkata, ada seseorang mengabarkan kepadaku, annahu ra'a Nabi yusalli duha,
illa Ummu Hani. Nabi pernah aku lihat salat duha. Illa Ummu Hani fa inna haddathat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Akan tetapi Ummu Hani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya hanya pada Fatu Makkah. Farsala, Nabi mandi, fasabbaha samaniya raka'atin. Lalu Nabi salat sebanyak 8 rakaat. Jadi pada kisah ini Ummu Hani berkata, Nabi tidak pernah sholat duha kecuali ketika peristiwa Fatu Makkah. Jumlahnya 8 rakaat. Dilalui dengan cara mandi dulu, baru kemudian sholat 8 rakaat. Shalla salatun qattun. Nabi sholatnya pendek-pendek. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat pendek-pendek. Nah, kalau begitu, apakah ini bertentangan dengan hari-hari sebelumnya? Maka dijelaskan para ulama bahwa Ummu Hani, ya karena melihatnya waktu itu saja, gitu loh. Jadi sejauh pengetahuan Ummu Hani, Nabi sholat di waktu duha, ya cuma itu tak. Artinya di kesempatan lain Nabi sholat duha tidak pernah dilihat Ummu Hani, tapi dilihat oleh sahabat yang lain. Ya, Allahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fiik. Selesai materi kita sampai hadis 290 tentang salat duha. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.